Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh. Jadi cerita ini bagaimana sampai waktu itu terpikirkan. Tadi kan ketemu anak-anak jalanan. Ya, 20-an Mereka anak. tanda kutip minta lah ya makanan Kelaparan. nasi bungkus. Iya, betul. Karena dalam keadaan kacau, koran nggak laku. Mall-mall tutup. Jadi semuanya. mereka minta, terus dari situ mulai tergerak hatinya. Sebenarnya kan awalnya gini, saya pikir cuma sehari aja ketemu. Besoknya karena kami pendudukan Gedung Gerahadi itu, mereka datang lagi tapi nggak tahu kenapa terus saya yang diikutin. Dari situ mereka curhat gitu, takut pulang. Kenapa? Karena tidak ada uang untuk dibawa pulang. Kalau tidak bawa uang, ya digebukin orang tua. orang tua. Nah ini sama Ya, dengan pengalaman masa lalu. Ya itu kemudian, aduh Kok sama? kok sama gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, kita jalani dulu. Karena saya masih beberapa hari ada di tenda keprihatinan itu tiap hari. Nah tiap malam itu saya di tenda, mereka curhat. Mereka cerita banyak sekali hal yang mereka mendapatkan kekerasan ya. Lalu Apalagi apa kalau konteksnya dengan Yuli waktu kecil dulu? Katanya ada konteks kekerasan juga. saya kan ibu meninggal saya umur 7 tahun. Ibu meninggal, kemudian bapak setahun kemudian menikah lagi gitu. Tapi kondisi bapak ketika ibu meninggal langsung shock, matanya buta. Nah karena bapak harus ngajar terus di kampus, karena bapak dosen, saya yang membacakan buku buat bapak. Karena dia sendiri nggak bisa baca buku ya. Nggak bisa baca buku, saya yang membacakan bukunya bapak dan dipaksa untuk bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, beberapa karena bacaannya bapak ini kan buku macam-macam. Nah saya harus bisa. Nah kalau nggak membacakan ya saya pasti dipukul. Jadi titik baliknya pada saat ketemu anak-anak 20 anak jalanan. Terus apa yang dilakukan waktu itu? Saya coba ketemu dengan orang tuanya. Itu di daerah mana sih? Di belakangnya Mall Tunjungan Plaza, di kampung-kampung. Terus ketemu orang tuanya ngapain? Ya saya malah didamprat. Kenapa? Loh, apa urusan kamu? Emang kamu yang mau nyariin makan buat kami? Memang kamu yang mau ngasih uang kami? Emangnya Yuli ngomong apa ke mereka waktu itu sampai Saya bilang, didamprat? nggak kasihan tabu anak-anak ini loh. Mereka tuh nggak bisa makan, saya yang nyari makan. Ya kalau kamu nggak ikhlas nggak usah dikasih. Oke, jadi malah didamprat. Malah didamprat gitu. Saya bingung lagi, sana anak aku nggak mau pulang. Mereka mengikuti saya sampai ke kontrakan. Nggak mau pulang. Anak-anak ini? Anak-anak ini. Terus? Saya bingung terus kemudian bicara dengan teman-teman aktivis lain, bantu saya harus bagaimana loh, beberapa dosen juga support. Ya udah kamu bikin LSM supaya banyak yang support kamu. LSM itu apa? Ya karena kamu nggak bisa ada pengetahuan sendirian. sama sekali waktu itu. Saya hanya waktu mahasiswa saya hanya penulis. Ini 20 tahun yang lalu ya? Iya, 20 tahun yang lalu. Pas April tahun 98, menjelang Soeharto jatuh. Itu kemudian saya ngajak teman-teman sesama aktivis gerakan mahasiswa, cuman 5 yang mau ikut. Yang lain malah ketawa-ketawa gitu. Kenapa saya ketawa? dibilang, "Halah urusan lebih besar, ngapain ngurusin anak-anak?" Bahkan ada anak-anak yang ikut kami yang kecil cantik banget, anak-anak bilang, mahasiswa-mahasiswa bilang, "Yul, kamu jadi germonya." Masih ada yang ngomong gitu. Padahal teman-teman mahasiswa ini. Padahal ya? teman-teman aktivis, kamu germonya ta, gitu. Itu muncul. Nah dari situ saya mikir gini, saya satu jalan harus cari dukungan supaya anak-anak tidak dipukul. Mikirkan karena waktu itu musimnya demo, ya udah demo. Demolah kami, saya dengan 5 teman mahasiswa dan 20 anak kecil itu. Demo di mana? Depannya mall. Apa yang disampaikan? Jangan pukuli kami. Pokoknya jangan mukul. Emang ada yang mau denger itu? Ternyata banyak. Okay. Karena kan waktu itu yang demo mahasiswa terus. Ini yang demo anak kecil-kecil. Dengan teriakan yang berbeda. Kita nggak ngomong reformasi lagi, kita ngomong jangan mukul. Itu saja. Karena hasilnya kami anak apa? manusia. Hasilnya kemudian ternyata ada wartawan dari media di sini ya, Jawa Pos, kemudian Surabaya Pos, macam-macam ngeliput gitu loh. Terus saya dicari sama wartawan BBC, AFP sama AP. Okay. Gitu loh.
Dari situ berita Dari ini, situ sampai melebar, ini. isu menjadi kemana-mana. Ternyata mereka baru tahu ada anak kecil-kecil yang ke sana dipukul, ke sini dipukul. Nah, dari situ kemudian orang mendorong saya untuk sudah diorgankan saja gerakanmu. Kasus demi kasus makin datang ke saya. Dari penjuru kota, dari mana-mana. Saya juga bingung sendiri. Mulai serius, akhirnya saya melepas, nggak jadi sekolah lagi, nggak jadi S2, nggak jadi... Iya, katanya dengar-dengar sebenarnya ada kesempatan untuk sampai S2 ya, Bapak bahkan berharap, ke luar negeri ya. Ya, Bapak sudah siapkan saya untuk S2 di Amerika, sudah. Itu nggak jadi berangkat? Ya, nggak Karena jadi. ngurusin anak-anak ini. Betul. Jadi Bapak, setelah 20 tahun apa yang dilakukan sekarang ini di Alit? sekarang makin banyak dan makin kompleks strategi-strategi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari segala jenis kekerasan dan memajukan mereka. Sekarang makin maju lah ya. Apalagi kan pengalaman mendampingi anak-anak beberapa tahun ini kemudian dipakai oleh beberapa lembaga dunia, termasuk UNICEF, UNDP. Apanya yang dipakai? Pola yang saya kembangkan. Apa pola? Saya bikin modul, Sederhananya, misalnya ya. saya bikin modul tentang Perlina ya, perlindungan anak. Nah, kalau kita lihat di belakang ini anak-anak berlatih apa ini? Ini atletik sama yang di situ Atletik. desain sablon, bikin Ini karya-karya. salah satu bagian dari upaya pendidikan atau edukasi. Betul, mengedukasi mereka, berprestasilah kamu, jadilah baik, orang tidak akan mengebius kamu. Karena kita, Menghargai atas prestasi. betul. Jadi kita membentuk anak-anak menjadi step forward, Jadi bukan step behind. ya, oke. Olahraga terus apa lagi? Ada desain, Desain apa? Desain untuk t-shirt, desain Oh, oke. desain produk baju, Sablon sablon, gitu kemudian ya. ada musik, Musik. ada butik pakaian sama tas-tas, keterampilan, ada Cukup kafe. banyak ya. Banyak banget di Termasuk beberapa orang daerah. tuanya juga ya. Bukan cuma anak-anaknya ya. Ya, karena kalau orang anaknya doang pasti nanti kita Di rumah mereka betul berbenturan terus. balik lagi berbenturan. Nah, kalau ini siapa yang ngajar ini? Yang atletik Meti yang membantu saya. Siapa Meti itu? Meti itu nama aslinya Slamet Santoso. Selamat Santoso. Cuman nama bekennya di dunia atletik di Indonesia dia dipanggil Meti. Boleh Pemegang ngobrol rekor. nggak? Boleh. Mana Metinya? Meti, Oh, ini Meti ya. Sorry, saya ini nggak ngikutin perkembangan atletik. Oh, ya. Coba ceritakan dulu. Jadi prestasi Meti ini dulu apa aja? Sebenarnya kejunta sih di kejuaraan nasional di Indonesia sih sering menang. Tapi yang membanggakan waktu itu Pekan Olahraga Nasional sih. Cabang olahraga apa? Atletik. atletik lompat jauh. Lompat jauh. nomornya Lompat jauh. Lompat jauh. Mewakili Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Jadi Sama yang mewakili Indonesia ya, Wakil Indonesia sudah 4 kali. 4 kali kemana? Singapura, Malaysia, Singapura. Thailand. Event-event waktu masih pelajar juga sama kayak anak. Oh, Ya, tapi terjun ke dunia atletik ini dari mulai remaja. Iya, dari mulai bisa dibilang dari SD sih. Karena rumah saya dekat gunung, akhirnya ya sering Di main-main. desa rumahnya di kan, mana? di desa, Gunung. di Mojokerto. Oh, area Mojokerto tuh. Iya. Coba itu. Oh. Sering latihan sih. Nah, terus ini anak-anak ini dilatih apa? Untuk yang sebenarnya ada beberapa kategori untuk yang usia. Jadi dibedakan ada yang paling kategori kecil sampai kids. Terus Beginner beginner, remaja sama yang ada yang senior juga. yang sudah tim squad. Saya kan ketemu orang-orang yang selalu merasa ngatur anak-anak jalan tuh nggak gampang. Ya. Mereka ini anak-anak yang bebas, nggak ada aturan. Emang Nah, bagaimana Eh, ngajarin anak-anak ini? pernah sih sebelumnya emang susah, sangat susah. Tapi kalau kita sendiri yang turun ke lapangan, artinya ya gabung sama anak. Cara hidupnya pun kita harus ngikuti dulu cara mereka. Habis itu kita tunjukkan bahwa oh ternyata begini dia akan ikut. Sebenarnya saya dulu waktu ambil yang anak-anak jalanan ya, yang sebelum yang ini sebelum juga kelompok ini, kelompok yang ini anak ya, jalanan. bergabung Iya. dari Surabaya itu saya harus latihan datang ke kuburan, latihan di kuburan di Penele waktu itu. kan Latihan mereka di tinggal kuburan, di di kuburan. kuburan. Mereka tinggal Mereka di tinggalnya di kuburan. kuburan ya. Iya, anak jalanan tuh tinggalnya di kuburan. Jadi latihannya di kuburan. Ya, Iya, latihan di di kuburan. Saya latihan di kuburan, dia ikut loh mas. Gerakannya kok bagus-bagus ya. Saya pengen ikut. Jadi prestasi apa yang paling tinggi yang pernah dicapai melalui anak-anak ini? Di Kejurda ya. Anak-anak ini sih di Kejurda banyak yang pada menang di Jawa Timur Jawa sendiri. Timur, udah Maka kita akan juara ambilnya provinsi. masih yang remaja Coba istilahnya. panggil dong anak-anak itu sini dong. Kita mau lihat wajah-wajah anak-anak hebat ini. Sini Yuk, sini sini sini. Sini dong. Ayo sini semua.
Ini pelatih juga? Ya, pelatihnya. Wis, Ya. keren, Atlet keren. juga. Atlet Iya. juga? Iya, keren-keren. Sini, tos dulu. Ayo. Tas dulu. Iya, siap. Jadi yang sudah pernah ikut kejuaraan siapa aja? Jaki, Hampir seluruhnya Baki, cuma- Hampir Ini. seluruhnya Iya, udah semuanya pernah ikut sudah. ya? hampir semua. Iya. Coba prestasi tertinggi yang pernah dicapai. Jaki yang ke Jurnas ya, Jaki ke Jurnas. Apa? Kamu ikut apa? Sini. maju Kamu ikut apa? Tolak peluru sama lempar peluru. Tolak peluru. sama lempar Iya, lembing. kalau badan. 13 tahun. 13 tahun. Skala besar. Astaga. Nanti kamu tingginya 13 bisa tahun. 4 meter gitu. Jadi prestasi tolak pelurunya di mana? Kejuaraan apa? Jurnas pra remaja. Ke Jurnas Pra pra-remaja. Jadi ini sekarang dari mana aja nih adik-adik ini? Surabaya semua. Surabaya mana? Sekolahnya macam-macam tapi ya. Macam-macam ya. Tapi sekolah, ini sekolah semua ya? Sekolah semua. Kalau semua. Soalnya kalau nggak sekolah nggak bisa ikut lomba. Oke. Iya. Makanya Iya. harus sekolah supaya bisa ikut lomba. Kalau Supaya lomba pintar menang ya. sekolahnya lebih tinggi. Saya harap Juni mereka sudah bisa sekolah. Amin. Amin. Kalau enggak, anak-anak perempuan itu akan dinikahkan usia dini. Dan anak-anak laki akan menjadi penebang hutan seperti orang tuanya. Dipersembahkan oleh